selain orangnya cerdas, karena memang bangsa Indonesia berasal dari bangsa-bangsa raja-raja. Tetapi sekarang orang-orang kemudian dijajah oleh Mbak Alwi dengan menganggap dengan doktrin-doktrin yang sebetulnya adalah kebohongan. Lihat, ceramah mereka itu tidak pernah mengagungkan baginda Nabi. Ceramah mereka tidak pernah mengagungkan Islam, tidak mengagungkan sahabat, perjuangan sahabat, bahkan tidak pernah mengagungkan Hasan dan Husain. Mereka yang agungkan adalah kelompok mereka, karena yang dilakukan adalah doktrinisasi. Karena manusia memiliki dua otak, adalah otak bawah sadar dan otak sadar. Sesungguhnya orang-orang Muhammadiyah itu lebih baik daripada kita dalam hal ini, maaf ya, dalam hal ini, karena mereka sudah lebih sadar. Dia otak sadarnya. Itulah kenapa secara ekonomi orang Muhammadiyah lebih baik daripada orang NU di Indonesia. Aku adalah orang NU, Abah orang NU, dan wahai orang NU, mulailah. Kalianlah sesungguhnya yang tidak pernah menyadarinya. Kenapa Bung Karno dulu adalah ingin mengusir mereka orang Yaman? Dan kenapa baginda Nabi pun sudah berkata, sesungguhnya kembalikanlah orang Yaman itu adalah ke negaranya. Sekarang diributkan dengan Mbak Alwi, dan itulah kenapa doktrin mereka itu hampir sama. Ceramah-ceramahnya hampir sama, karena pada dasarnya bukan tujuannya untuk berdakwah. Maka Abah suka tantang mereka, silahkan rekam, kumpulkan ceramah-ceramahnya Habib Rizik, Habib Bahar, dan semua Ali Jindan dan lain semuanya, silahkan. Apakah ada ilmu yang disampaikannya? Tidak ada. Apalagi Taufik As-Segaf, bab makruh aja masih belum paham. Bayangkan ketua Robito Alawiyahnya ya, agamanya kayak begitu. Dan dalam satu video dia berkata, saya ini tidak pernah mondok. Bagaimana orang yang tidak pernah mondok dia bicara tentang Islam? Pada pagi hari ini izinkan Abah untuk berbicara dan sekaligus juga menjawab pertanyaan dari sahabat. Ada Kang Darmawan yang bertanya, di sebalik kasus nasab ini, Mbak, apakah memang ada pihak eksternal yang mempengaruhi dan ikut terlibat dalam hal ini? Pertanyaan yang bagus, ya. Sesungguhnya kalau kita memahami tentang nasab ini di dunia, ya, bahkan mungkin termasuk di Indonesia, Muhammadiyah contohnya adalah merupakan organisasi yang sudah bebas dari penjajahan para Habib ini. Sesungguhnya betul Kang Darmawan bahwa ada the great design, ya. Itulah kalau Kang Darmawan memahami kenapa kita sibuk dengan urusan Wahabi, ya, dulu, ya. Sesungguhnya Wahabi ini sendiri pun adalah, walaupun mungkin pelakunya tidak menyadari, sebetulnya ada the great design, ya, yang sebenarnya adalah untuk kembali merepotkan bangsa Indonesia biar sibuk urusan amaliyah. Yang satu mengsunahkan, yang satu membid'ahkan dari semua. Tetapi tujuan yang pokoknya adalah masih tersembunyi dari semua. Demikian pula dengan kasus Mbak Alwi ini, sesungguhnya juga kembali. Maka kalau kita memahami dunia, ya tadi semua, baik Indonesia, di Maroko, di mana, ya, penjajahan dalam berupa penjajahan dalam agama ini memang sudah luar demikian biasa. Tetapi yang harus kita pahami, sahabat, sesungguhnya adalah the great design-nya adalah inilah Zionis sebetulnya. Dan dulu pernah disampaikan oleh ahli bahwa Islam itu akan bangkit dari Indonesia. Pada saat Islam itu adalah baginda Nabi, bahkan pada saat zaman Khalifah Umar bin Khattab, Islam ini hampir mampu menguasai 2/3 dunia. Sampai kepada Andalusia, ya, saya sudah berkeliling ikutin tapak-tapak Islam dari mulai India. Kenapa di India ada Taj Mahal? Ya, Taj Mahal adalah merupakan satu bukti kejayaan adalah Islam yang pernah menyebar ke seluruh India. Bahkan saya pergi ke Goa juga di India adalah juga demikian. Sekarang adalah tinggal tapaknya saja, ya sahabat. Jadi sesungguhnya yang mereka takutkan tentang Indonesia, bahwa kebangkitan Islam itu akan datang dari Indonesia, dan itu sudah bahasanya bukan diramal, ya, sudah diprediksi oleh saintis dunia, baik dari bangsa Islam sendiri maupun mereka dari bangsa Yahudi, ya. Oleh karena itulah sahabat, termasuk ide ada 100 lebih adalah orang-orang yang dididik di Amerika, ya, yang kemudian adalah mereka diantaranya adalah Sroker Gronyo, adalah dia dikirim kemana? Ke Arab Saudi untuk belajar bahasa Arab, dan adalah kemudian juga mereka belajar Islam, tetapi pada dasarnya tujuannya adalah mereka bukan ingin masuk Islam, tetapi ingin menghancurkan Islam adalah dari dalam. Jadi kasus Mbak Alwi maupun kasus Wahabi sesungguhnya adalah sama daripada dasarnya. Apakah Wahabi itu menyadari atau tidak? Apakah itu Yahudi atau menyadari Mbak Alwi ini menyadari atau tidak? Sesungguhnya kalau Abang memandangnya, Kang Darmawan, adalah mereka itu adalah korban dari semua. Adalah korban yang dari sebuah kekuatan dunia yang maha dahsyat,
apa namanya, apalagi bagi Abah yang suka mempelajari juga kitab eksternal ya dari bangsa Yahudi ya, sesungguhnya kita melihat di desainnya, Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan budayanya. Bahkan kalau Anda mendengar kisah geolog dan antropolog yang ada di dunia, bahwa kenapa tentang Gunung Padang, dulu pernah seorang geolog mengatakan bahwa sesungguhnya budaya tertua manusia itu ada di Pulau Jawa. Di antaranya adalah bukti sejarahnya adalah zaman megalitikum adalah dengan adanya Gunung Padang di Cianjur ya tadi semua. Tetapi kemudian dibantah oleh antropolog. Nah, kalau saya memilih antara antropolog dan geolog, saya lebih percaya kepada geolog. Bahwa sesungguhnya ada sebagian yang mengatakan bahwa Gunung Padang itu adalah merupakan tempat apa namanya hartanya Nabi Sulaiman. Maka inilah Indonesia tidak akan lepas daripada penguasaan Barat, sahabat ya. Maka itulah kenapa Senokhorgronyo diciptakan ya, kebetulan pada saat itu Indonesia ada dalam penjajahan. Maka kalau seandainya kita semua mengenal sejarah, kapan mulai apa namanya Belanda ini adalah mengacak-ngacak Islam, bahkan termasuk Senokhorgronyo mencetak ulang kitab Sirajul Talibin, termasuk juga ada kitab Safinatun Najah. Nah inilah maka kita harus meriset ulang segalanya, karena sesungguhnya bahwa termasuk percetakan dunia di Beirut ya, Libanon itu yang sekarang mereka percayai oleh ulama Indonesia, kitab-kitab yang dicatat di sana itu, ingat ya, yang pertama menemukan mesin cetak itu adalah bangsa Yahudi dari semua. Yang kemudian yang menguasai adalah juga dunia masa adalah bangsa Yahudi, bahkan termasuk sekarang ini kita sedang Abah live adalah di YouTube dan juga di Facebook. Siapa yang menemukan Facebook adalah apa namanya kita sudah tahu lah siapa namanya, itu seorang pemuda apa dia sesungguhnya kalau kita apa namanya salah menggunakan Facebook, kita salah menggunakan Instagram, kita salah menggunakan YouTube, juga akan kembali bahwa bangsa kita akan terjebak dari semua. Pada dasarnya yang harus dipahami, baik Ba'alwi maupun Wahabi ini sesungguhnya diciptakan oleh mereka adalah untuk membuat kita tidak terfokus kepada kekayaan bangsa sendiri, budaya bangsa sendiri. 25.000 tahun sebelum, maaf ya, barangkali inilah karena banyak tidak memahami sejarah bahwa Nabi Adam itu baru kurunnya adalah 6.000 tahun sebelum Masehi. Sementara di Indonesia adalah 25.000 tahun sebelum Masehi. Gunung Padang adalah di mana manusia sudah ribuan berbondong-bondong ke Nusantara ini. Maka itulah kenapa hari ini sahabat Pulau Jawa ini penuh sesungguhnya adalah ribuan tahun. Maka bagi mereka yang sekolah, Anda akan menemukan di Solo itu ada Homo soloensis. Homo soloensis itu adalah manusia agak sejenis manusia purba. Sebetulnya Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran tentang mereka adalah mereka yang tetapi bukan sebagai apa namanya teori Darwin sesungguhnya, tetapi perkembangan genealogi manusia, genetika manusia itu ternyata Allah menurunkannya itu adalah secara bertahap tadi semua, yang dimana kita ketahui adalah dengan pola apa namanya kandungan otaknya. Manusia purba di generasi 25.000 tahun apa 100.000 tahun sebelum Nabi Adam itu sesungguhnya memiliki volume otaknya itu di bawah 800 gram. Sementara itulah kenapa manusia itu sesungguhnya berkembang pola pikirnya adalah setelah Nabi Adam. Itulah kenapa Nabi Adam disebut sebagai adalah apa namanya sebagai khalifah pertama. Jadi Nabi Adam itu bukan manusia pertama, tetapi adalah khalifah yang pertama. Kalau dikatakan khalifah, dari kata khalifah saja sudah ngerti kita. Khalifah itu dari kata khalafah, artinya adalah pengganti. Sesungguhnya berarti ada makhluk sebelum Nabi Adam, dan sekarang di mana antropolog kemudian membuktikan, kemudian apa namanya kita sudah bisa membuktikan dengan apa namanya dengan ikatan karbon C14 kita bisa menguji sebuah benda itu sampai 1 juta tahun. Bahkan dengan radium kita bisa menguji benda itu sampai 1 miliar tahun. Belum lama adalah antropolog menemukan sebuah lukisan di dinding adalah di gua adalah di daerah Palakut tadi semua. Yang mana dalam gua itu sudah tertulis adalah gambar-gambar manusia yang setelah diteliti oleh mereka oleh apa namanya oleh antropolog bahwa sesungguhnya gambar itu ditulis adalah kurang lebih 53.000 tahun yang lalu. Artinya bahwa sesungguhnya kehidupan makhluk ini begitu lama. Itulah kenapa di dalam Al-Quran pada saat Allah ingin menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah, terjadi perdebatan seolah-olah antara Azazil, bangsa ada jin, dari adalah merupakan gurunya para malaikat, seolah-olah saat itu adalah yang mereka tidak setuju diturunkannya kembali khalifah yang bernama Adam. Karena mereka selalu berkata bahwa makhluk sebelum Nabi Adam ini mereka adalah selalu berperang. Mereka selalu menumpahkan darah. Ada sebagian mufasirin yang mengatakan itu adalah bangsa jin. Kalau menurut saya itu mufasirin yang tidak sekolah ya dari semua, karena pada dasarnya tidak mungkin, apalagi bangsa jin itu adalah bangsa dari warjana khalaqnahu min qablu min nari samum. Jin itu adalah ciptakan dari api, ciptakan sebelum kita manusia. Dia adalah dari api, tidak mungkin melakukan pertumpahan darah karena dia bukan makhluk, adalah yang apa namanya dohir seperti kita manusia.
Jadi jelas Al-Quran sebetulnya sudah menjelaskan tentang manusia purba. Maka kenapa di dalam Al-Quran ada sahabat yang disebut basyarun, ada disebut insan. Maka inilah yang harus difahami oleh kita sampai Allah berfirman dalam Al-Quran tadi ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Itu adalah sesungguhnya keheranan Allah kepada kita manusia yang bernama insan. Tetapi pada firman-firman yang lain Allah menyebutkan manusia itu basyarun tadi semua. Maka kita harus bisa membedakan mana insan, mana basyarun tadi semua. Dan itulah kenapa di Solo ada Homo solensis ditemukan 350.000 tahun yang lalu. Sementara Nabi Adam baru saja 9.000 tahun yang lalu. Kemudian di Wajak ada Homo wajakensis. Ada Homo itu di Indonesia ditemukan di Wajak, di Solo, pada Mojokertoensis. Sesungguhnya juga ditemukan 135.000 tahun yang lalu. Belum lama sahabat di Perancis ditemukan panah. Yang panah itu adalah jelas panah itu tidak mungkin dibuat oleh malaikat dan oleh jin. Panah itu ditemukan umurnya sudah 53 juta tahun yang lalu. Artinya 53 juta tahun yang lalu adalah sudah ada kehidupan sesungguhnya. Maka inilah tetapi yang harus dipahami oleh semua adalah pada dasarnya kehidupan yang sesungguhnya dimulai adalah Nabi Adam, adalah sebagai khalifah. Nah itulah maka sesungguhnya kalau kalian mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari Quran dengan baik tadi semua ya, maka inilah akibat bahwa kita ini terlalu taklid buta, kita melupakan adalah hakikat akal yang telah Allah berikan kepada kita. Kenapa setiap Allah membuat contoh di dalam Al-Quran selalu Allah ingatkan afala yatafakkarun, afala ta'qilun, afala yatadabbarun tadi semua. Dan itulah kenapa baginda Nabi selalu mengingatkan kepada kita untuk tafakur. Maka tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sesaat tentang hakikat Allah adalah lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Tetapi kemudian manusia sahabat terlanjur terdorong untuk melakukan ibadah kepada Allah, tetapi dia tidak mengenal kepada Allah. Bahkan orang-orang yang masih mempercayai Habib ini sebagai dulur Rasul karena dia nggak kenal kepada Muhammad. Itulah yang Allah ingatkan, wa man kana fi hadil amah fa huwa fil akhirati amah wa adallu sabila. Siapa yang tidak kenal kepada Allah dan Muhammad di dunia ini, maka dia tidak akan kenal kepada Allah dan Muhammad di akhirat nanti. Jadi inilah ya, kembali lagi tadi bahwa kekayaan Indonesia, kita memiliki seluruh mineral. Kita punya emas, kita punya timah, kita punya besi, kita punya timbal, kita bahkan kita punya luas wilayah, kita punya minyak, kita punya budaya yang luar biasa. Maka sebagaimana dikatakan oleh mereka orang barat bahwa kebangkitan Islam itu akan datang dari Indonesia karena kita punya segalanya. Selain orangnya cerdas, karena memang bangsa Indonesia berasal dari bangsa-bangsa raja-raja. Tetapi sekarang orang-orang kemudian dijajah oleh Ba'alwi dengan menganggap dengan doktrin-doktrin yang sebetulnya adalah kebohongan. Tadi semua sampai saya berani menjamin, saya bilang tadi, bagi mereka yang masih mempercayai Ba'alwi. Kemudian juga saya katakan kepada mereka, kalau kalian sekarang Ba'alwi tinggalkan dan saya akan tanggung dosa kalian semua, saya berani tadi semua. Karena saya yakin bahwa sesungguhnya ini adalah the great design daripada mereka adalah yang tidak mau Indonesia menjadi kekuasaan. Kalau Islam itu kuat, orangnya pinter, kemudian kekayaan alamnya luar biasa, maka dunia ini akan sujud kepada Indonesia. Dan ini yang tidak mau, maka selalulah apakah Amerika. Maka Anda lihat, pelajari sekarang. Kalau kantor HTI kenapa ada di London? Kantor pusat HTI itu adanya di London. Coba berpikir sedikit logik. Kenapa di London? London itu merupakan adiknya Israel. Sama kayak Amerika, London, dan Australia. Tiga kekuatan ini sesungguhnya adalah sama saja dengan Yahudi sesungguhnya. Walau inilah yang harus dipahami. Kemudian juga kantor HTI, kemudian kantor Ahmadiyah, kemudian juga kantor teroris-teroris termasuk juga sebagian teroris yang dari Iran. Itu sesungguhnya kantor pusatnya adalah di London. Berarti sesungguhnya yang harus dipahami adalah yang harus marilah kita cerdaskan, kita bebaskan. Kalau saudara kita yang dari Ba'alwi ini sudah korban, mereka diciptakan adalah seolah-olah mereka adalah duriat Rasul, sehingga seolah-olah manusia adalah harus berkhidmat kepadanya. Kalau nggak khidmat kepadanya maka dianggap bahwa tidak akan diakui oleh Rasulullah. Tidak demikian. Bagi mereka yang mengenal baginda Nabi Muhammad dari semua. Siapa Muhammad ini? Nah inilah yang Abah sering katakan. Walaupun ulama-ulama besar dari PBNU bicara, tapi kalau Abah melihat mereka tidak kenal kepada Muhammad. Apalagi Ba'alwi ini dari semua mereka. Makanya kenapa kalau bapak-bapak lihat ceramah mereka itu tidak pernah mengagungkan baginda Nabi. Ceramah mereka tidak pernah mengagungkan Islam, tidak mengagungkan sahabat, perjuangan sahabat, bahkan tidak pernah mengagungkan Hasan dan Husain. Mereka yang agungkan adalah kelompok mereka, karena yang dilakukan adalah doktrinisasi. Karena manusia memiliki dua otak, adalah otak bawah sadar dan otak sadar. Sesungguhnya orang-orang Muhammadiyah itu lebih baik daripada kita dalam hal ini, maaf ya, dalam hal ini, karena mereka sudah lebih sadar. Dia otak sadarnya. Itulah kenapa secara ekonomi orang Muhammadiyah lebih baik daripada orang NU di Indonesia.
Aku adalah orang NU, Abah orang NU, dan wahai orang NU, mulailah kalianlah sesungguhnya yang tidak pernah menyadarinya. Kenapa Bung Karno dulu adalah ingin mengusir mereka orang Yaman, dan kenapa baginda Nabi pun sudah berkata sesungguhnya kembalikanlah orang Yaman itu adalah ke negaranya. Kenapa dasarnya Abah insya Allah, karena Abah ini adalah selain juga adalah peneliti ya, Abah juga adalah senang berkeliling dunia. Abah berkeliling ke India ingin menelusuri termasuk Raja Mughul di India. Peninggalan mereka istananya masih ada, tapi sekarang masyarakatnya sudah beragama Hindu. Kemudian juga termasuk di Mulun di Bombay. Abah di situ ketemu dengan Syekh Ali Haji. 2 kilometer adalah makbarohnya, itu adalah menyeberang dari Bombay, itu adalah menjulur ke tengah lautan. Abah pernah nginep di sana semalam adalah untuk bertawasul, adalah di sana sambil bertafakur dari semua. Dan ini adalah Syekh Ali Haji, itu adalah merupakan keturunan adalah Imam Bukhari, adalah yang ke-6 dari semua. Maka inilah makanya sahabat semua, terutama sahabat Islam, sahabat Nahdien dari semua, ayo belajar, puas, pahami ilmu, pahami dunia. Maka kalau seandainya tidak demikian, sementara dunia ini akan terus berkembang menuju ilmu pengetahuan. Dunia ini berkembang akan menuju kepada sains. Kalau kalian masih berpikir kolot semacam itu, maka kita yang akan tertinggal. Dan inilah yang dikehendaki oleh mereka, kaum liberal, kaum inilah yang dikehendaki oleh Amerika. Terutama adalah Amerika itu siapa? Adalah Zionis di belakangnya. Dan inilah sesungguhnya kita sekarang diributkan dengan Ba'alwi, dan itulah kenapa doktrin mereka itu hampir sama. Ceramah-ceramahnya hampir sama, karena pada dasarnya bukan tujuannya untuk berdakwah. Maka Abah suka tantang mereka, silahkan rekam, kumpulkan ceramah-ceramahnya Habib Rizik, Habib Bahar, dan semua Ali Jindan dan lain semuanya, silahkan. Apakah ada ilmu yang disampaikannya? Tidak ada. Apalagi Taufik As-Segaf, bab makruh aja masih belum paham. Bayangkan ketua Rabithah Alawiyahnya agamanya kayak begitu. Dan dalam satu video dia berkata, saya ini tidak pernah mondok. Bagaimana orang yang tidak pernah mondok dia bicara tentang Islam? Dan apalagi, nah inilah maka kenapa dia merendahkan ilmu. Nah ini harus pahami, wahai orang NU. Jangan asal cinta saja, Kiai Abdul Ahyar, Kiai Syukron Ma'mun, dari semua. Makanya jangan menggunakan otak kanan saja, gunakan otak kiri dari semua. Otak sadar kita dari semua. Sesungguhnya kita sedang dijajah bangsa ini. Itulah makanya Belanda kenapa melakukan riset dan mengutus Van der Plas dan semua kordonnya, termasuk juga Vandenberg tadi semua. Nah ini adalah sesungguhnya ingin, maka kita kenal dulu dengan istilah divide et impera, adalah memecah belah. Maka inilah salah satu adalah memecah belah dengan mendengungkannya mereka sebagai duriat Rasul dari semua. Kemudian dan kemudian belakangan muncullah paham Wahabi. Yang Wahabi ini saya juga dulu sering berdebat dengan Kang Jawas tadi semua. Dan dulu saya sering katakan tentang bangsa Wahabi ini, sesungguhnya mereka bicara juga mereka tidak mengenal kepada Islam. Maka siapa Pak Jawas itu, Abdul Qadir, dia selalu bicara jangan doakan orang mayit dalam masjid, kemudian jangan bawa jenazah itu dengan ambulan, jangan doakan orang yang sudah mati karena in qata'a amaluhu illa min salasin dan lain sebagainya. Tetapi lihat, jadi pada saat Pak Jawas ini, tapi semoga Allah mengampuninya karena kita selalu mencintai siapapun ya. Saya pun mencintai Wahabi, saya pun mencintai Ba'alwi, tetapi pada dasarnya kesalahan harus kita tetap luruskan. Kita harus cerdas. Lihatlah sahabat, wahai para pengikut Wahabi yang selalu berdebat, menantang debat dengan Abah dari dulu tadi semua. Lihatlah apa yang didakwahkan oleh Wahabi ini. Bahkan pemimpinnya adalah Jawas itu adalah semoga Allah mengampuni dosanya karena beliau sudah bagaimanapun, maaf ya Pak Jawas, saya mengatakannya kembali karena dari dulu saya selalu berdebat dengan beliau di dalam dalam TV Roja tadi semua ya. Dan inilah yang saya katakan bahwa kalian satu saat nanti akan meninggalkan apa yang kalian dakwahkan. Ternyata betul, pada saat Pak Jawas ini meninggal, yang dia melarang mayat dibawa dengan ambulan, akhirnya dia dibawa dengan ambulan. Yang mana dia berdakwah bahwa orang itu mendoakan orang mati nggak ada gunanya, in qata'a amaluhu illa min salasin, maka dia pun didoakan dari semua. Pada saat dia pun tidak boleh mensolatkan seseorang mayit dalam masjid, dia pun solatkan di masjid. Artinya saya katakan dari dulu bahwa sesungguhnya Wahabi ini adalah melakukan tadi. Allah berfirman, wahum yasabuna annahum yuhsinuna sunnah. Sesungguhnya mereka melakukan seolah-olah kebenaran, melakukan ibadah.